Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas madihita saluhutna manginang. Sekarang Inang Pendeta sapa anak-anak sekolah minggu kelas 3 sampai 6 SD di ruangan ini. Shalom. Shalom. Oh, ini lebih kencang suaranya dari yang di sana. Padahal di sana ada 5.000 orang. Suaranya nggak kedengaran. Sekali lagi ya. Shalom. Shalom. Horas. Horas. Oh iya, panjang ya. Baik Amang Inang, hari ini kita bersyukur, bersuka cita karena di acara Parheon Sekolah Minggu, sekalipun yang bersama dengan kita kelas 3 sampai 6 SD, kalau kelompok kecil, kelompok besar, kelas 1, kelas 2, ibadah di basement gereja kita juga merayakan Parheon. Saya akan bacakan firman Tuhan menyapa kita pada minggu hari ini, tertulis dalam Roma pasal 10 ayat 16 sampai ayat 21. Anak-anak sekolah minggu kalau bawa Alkitab dibuka, yang nggak bawa Alkitab lihat di layar ya. Inang Pendeta akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikianlah firman Tuhan. Amang Inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini Parheon Sekolah Minggu tahun 2025, itu sebabnya ibadah kita berbahasa Indonesia, sekalipun lagu pujian berbahasa Batak. Karena itu jikapun khotbah disampaikan dalam bahasa Indonesia di pukul 9 pada hari ini, berkenanlah kita menerimanya Amang Inang, karena anak-anak juga yang hari ini ikut beribadah akan turut diberkati mendengarkan firman Tuhan. Parheon Sekolah Minggu hari ini saya mau buka dulu khotbah ini dengan melihat Amang Inang memperhatikan apa yang mereka sampaikan tadi 3 orang di depan. Tapi istimewanya lagu buku Endi 550. Baik ayat 1, baik ayat 2. Dainangi nalojai sayurupa. Coba anak-anak nyanyi ya. 1, 2, 3. Dainangi nalojai sayurupan punamai. Tangaki dihomai, tangaki dihomai. Lalu ayat 2-nya, nang patun hamet-met hulehon matu debata. Tapi ayat keduanya ke mamaknya lagi, diurupi. Marlo jongau suruoni. Apalagi liriknya? Dainangi naloja. Kemana bapaknya, Dek? Kok mama semua ya? Berarti mama yang rajin antar kalian sekolah minggu ya? Iya Ina. Dang margawis dagdanak Amang Ina. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Inang boleh minta anak sekolah minggu berdiri di tempat, semuanya boleh sama guru sekolah minggunya. Ya, berdiri di tempat. Yang di sini juga boleh berdiri, yang di sana juga boleh berdiri. Coba semuanya bilang, halo Pung Doli Opung Boru.
Halo Opung Doli, Opung Baru. Masih kurang kuat. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Halo Opung Doli, Opung Boru. Halo Mama Papa. Antar aku sekolah minggu ya. Jangan lupa kasih uang persembahan. Kasih uang persembahan. Jangan lupa kasih uang jajan. Jangan lupa kasih uang jajan. Senang ya, Martok Pak Johita tuh anak sekolah minggu, penerus gereja kita. Didampingi guru-guru sekolah minggu yang juga sudah berdiri, boleh duduk. Dan di rekrutmen di Warta Jemaat diminta untuk Amang Inang yang memiliki kerinduan baik anak kita, guru kita untuk menjadi guru sekolah minggu, bolehlah kita berikan kesempatan untuk melayani di tengah gereja. Karena tadi kata sambutan memberikan pantun, Inang juga mau kasih pantun sama anak sekolah minggu. Belum. Tapi harus kenceng cakepnya ya. Kita mulai. Sungguh senang makan buah jambu. Cakep. Lebih senang lagi makan buah rambutan. Cakep. Sungguh senang di Pareheon sekolah minggu. Lebih senang lagi kalau jadi anak yang takut akan Tuhan. Ada yang mau balas bantuan Inang? Ubur-uburkan lele juga nggak apa-apa. Baik. Oh iya. Sekarang kita dengar firman Tuhan ya. Amang Inang yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Topik minggu hari ini, iman timbul dari pendengaran. Anak sekolah minggu sama-sama ucapkan 1, 2, 3. Iman timbul dari pendengaran. Ada fakta menarik tentang indera pendengaran. Secara medis ternyata Amang Inang saudara-saudari, ketika setiap organ tubuh kita mati satu persatu, otak, organ vital jantung, paru-paru, dan seterusnya, tetapi ternyata indera pendengaran adalah yang paling terakhir akan mati. Ada di sini dokter, perawat atau medis bisa menguatkan pernyataan ini. Secara medis, anggota tubuh walaupun mati satu persatu, tapi yang paling terakhir yang akan mati dan masih berfungsi adalah indera pendengaran. Itu sebabnya di rumah sakit, kalau ada saudara kita sedang sekarat koma kritis, tidak sadar, tangannya tidak bergerak, tidak bisa berkata, berucap, tapi dokter selalu menyarankan, berbicaralah karena dia mendengar. Menarik sekali. Yang lain boleh semakin lemah dan mati bahkan, tapi indera pendengaran masih berfungsi dengan baik. Dan banyak juga pernyataan, termasuk salah satunya filsuf Yunani yang bernama Epictetus. Anak sekolah minggu siapa namanya? Bukan Torang. Epictetus. Coba dibilang. Ada yang namanya Epictetus? Enggak ada ya. Dia berkata demikian, kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut, supaya kita bisa 2 kali lipat lebih banyak mendengar daripada berbicara. 2 telinga yang terbuka, dia katakan. Jadi kalau telinga anak sekolah minggu ada yang tertutup enggak? Kebuka semua ya. Coba mulutnya bisa dibuka ditutup? Iya. Tapi kalau dengar firman Tuhan sekarang mulutnya ditutup dulu. Tapi telinga kita akan selalu terbuka. 2 diberikan Tuhan yang selalu terbuka, 1 mulut yang bisa tertutup. Tapi telinga tidak boleh tertutup, akan selalu terbuka. Karena itu tidak salah firman Tuhan menuliskan dalam Yakobus 1 ayat 19. Gandup jolma, gir-gir maibana manangi-nangi, bakol maibana makkatai. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Paulus dalam
khotbah hari ini kepada jemaat Roma mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran pada ayat yang ke-17. Sekalipun konteks khotbah ini, kalau kita lihat mulai ayat 16, ada kutipan Yesaya, ada kutipan dari Musa juga, yang menceritakan bangsa Israel yang tidak mau membuka telinganya menerima firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ternyata walaupun diperdengarkan, tidak semua orang mau mendengar. Termasuklah bangsa Israel yang diceritakan, dikhotbahkan dalam tulisan Roma hari ini. Paulus mengatakan jangan bebal. Bangsa Israel tidak kurang waktu untuk mendengar firman Tuhan, tapi mereka menutup telinganya, menutup imannya. Itu sebabnya dikutip apa kata Yesaya, adakah mereka tidak mendengarnya? Kita boleh baca bersama. Karena itu Paulus katakan, iman timbul dari pendengaran. Iman tidak dibeli. Iman tidak bisa kita pesan supaya kita punya banyak. Tapi iman itu lahirnya, timbulnya hanya dari pendengaran akan firman Tuhan. Pendengaran dari firman Tuhan. Pelayanan baik. Ikut memuji Tuhan baik. Ikut KOR itu baik. Rajin SPH itu baik. Tapi kalau tidak mendengar firman Tuhan, iman tidak bertumbuh di sana. Ikut KOR tapi tidak ikut dengar firman Tuhan, iman tidak bertumbuh di sana. Jadi unang adong holan markoro dukoni mulak. Dang di tebetoni. Di huriana asing do. Baik itu belayani, baik itu rajin aktif di gereja, tapi bukan itu yang membuat iman kita bertumbuh. Iman bertumbuh hanya ketika kita mau duduk mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iman tumbuh kalau kita mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ada satu buah lagu sekolah minggu, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ada yang tahu bahasa Bataknya? Kalau ada yang tahu bahasa Bataknya berdiri depan, nanti diberi hadiah oleh Opung Doli, Opung Boru. Ada yang tahu? Boleh dibantu multimedia? Gak ada yang tahu ya? Iya, jujur sekali. Boleh dibantu multimedia. Mang Inang, ini lagu dalam bahasa Batak yang ditemukan di buku ND Sekolah Minggu HKBP. Jadi gereja HKBP sudah punya satu buku ND, tapi khusus anak sekolah minggu. Itu luar biasa sekali. Maka anak sekolah minggu HKBP Tebet sedang diberikan pengajaran lagu-lagu dari buku ND Sekolah Minggu. Bukan lagu dari luar, tapi supaya mereka mencintai kultur budaya di gereja HKBP sendiri. Salah satunya lagu ini. Mungkin Amang Inang sering dengar lagu ini versi Indonesia saja. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tapi saya mengajak kita melihat versi buku ND Sekolah Minggunya. Boleh diiringi piano atau organ? Anak sekolah minggu boleh dibantu bernyanyi? Tahu artinya? Ya, kita nyanyikan ya. Boleh satu orang dipandu, mic-nya boleh dikasih ke anak sekolah minggu yang ada di sini saja, Inang. Yang berdiri di sini ya, boleh 2 orang. Lihat teksnya ya. Mau ke depan? Oh ya, boleh ke sini. Boleh dibantu satu Inang mic-nya ke sini. Oh, ini berani, tepuk tangan dulu Amang Inang. Berani sekali ya. Nah, lihat liriknya di situ ya sayang, lihat liriknya di situ. Amang Inang boleh kita bantu juga. Ini lagu baca kitab suci kalau mau tumbuh versi bahasa Batak dari buku ND Sekolah Minggu. Ukap marohamu, ukap ganup ari, jahama bibelmu, dungi martangia, jahama hatana, dungi martangiang asamona. Oh, anak sekolah minggu suaranya asa gak kedengar. Ukap marohamu jahama hatana asamona. Nama
Namanya siapa, Dek? Pegang mic-nya, lihatnya ke depan, ke Opung. Namanya nggak kedengeran mungkin mic-nya. Boleh dibantu yang... Oh, pantas suaranya nggak kedengeran dari tadi. Padahal dia sudah berani. Nggak apa-apa, situ dulu, Dek. Boleh dibantu mic yang lain, Inang? Kita apresiasi keberanian anak-anak kita ya, Mang Inang ya. Nah, yang ini sayang mic-nya. Cek one, cek. Oh, cek one. Cek two-nya, Dek. Sudah sangat entertainer sekali. One, cek, cek. Cek. Namanya siapa, Dek? Lihat ke sana, ke Opung. Cia. Nama saya Nama saya Cia. Boru. Boru Silalahi. Oh, memang mau silai sabungan atar songoni doa Manginang. Tabunan, silalahi. Ya. Cia tahu lagunya yang tadi? Baca kitab suci bisa? Bisa, tapi aku lihat teksnya. Oh, lihat teks. Boleh dibantu Bang teksnya, kamu nyanyi sendiri boleh? Boleh. Oke, diiringi ya Nang. Mungkin dia mau jadi penyanyi besarnya nanti. Duet sama Inang Pendeta ya. Ungkap marohamu, ungkap Nupari cahama bibelmu, cahama hatana. Asamo nang ho. Asama. Asamo jalapos roham. Ukap marohamu, cahama atana asamu. Ya, terima kasih Cia. Nanti minta hadiahnya sama Opung ya. Jangan sama Inang Pendeta. Iman timbul, bertumbuh, berkembang, berbuah hanya dari pendengaran akan firman Tuhan. Seperti lagu sekolah minggu itu tadi. Karena itu Amang Inang yang dikasihi, secara sederhana yang pertama, lebih banyaklah kita mendengar firman Tuhan. Apakah anak-anak Tuhan ini lebih banyak mendengar firman Tuhan di rumah? Atau mendengar mama bapaknya berantem? Atau mendengar celotehan dari mama dan papahnya saja? Atau mendengar kata-kata yang kurang baik kepada mereka? Sekali lagi Amang Inang, tugas Opung Doli Opung Boru, tugas Amang Inang, tugas kita semua supaya anak-anak ini bertumbuh imannya, maka tugas kita di rumah perbanyaklah mereka mendengar firman Tuhan. Demikian juga kita. Untuk kita Amang Inang, ikon gumodang dohita manangihon hatani debata. Mendengarkan firman Tuhan. Jangan sampai anak-anak kita lebih banyak mendengar bentakan orang tuanya. Amang Inang yang dikasihi, ketika Amang Inang saudara-saudari membentak anak-anak kecil ini, dia tidak akan mau lagi mendengar kita. Seperti kita kalau punya atasan, marah-marah terus kepada kita, kita tidak mau lagi mendengar dia. Demikian juga anak-anak ini. Jangan biarkan mereka lebih banyak mendengar kata-kata yang tidak baik, bentakan. Tapi perbanyaklah mereka mendengar firman Tuhan. Seperti dalam Ulangan 6 ayat 6-7. Sampaikan firman Tuhan, apa yang kuperintahkan kepadamu, ajari kepada mereka berulang-ulang kepada anakmu. Membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu, engkau dalam perjalanan, atau engkau berbaring dan engkau bangun. Itulah tugas orang tua. Karena anak adalah peniru yang paling handal. Iman timbul dari pendengaran. Tapi untuk anak-anak sekolah minggu, dipakai juga pendengarannya mendengar nasihat orang tua ya. Kalau dibilang jangan main game, jangan main HP. Ada di sini yang suka main game? Oh, semuanya pula ya. Kupikir nggak ada yang berani angkat tangan. Udah turun lagi dek. Nampak kali. Yang suka main HP siapa? Oh, tinggi. Sekarang turun. Hari ini firman Tuhan menyampaikan kepada anak-anak sekolah minggu,
Pak Reheon, hari ini kan temanya mau berubah lebih baik. Berarti kalau mama papa opungnya bilang, "Dek, jangan main HP lagi," kita harus mau mendengar. Kalau dikatakan, "Dek, jangan main game lagi," kita harus mau mendengar. Ayo bangun sekolah, kita harus mau mendengar. Itu untuk anak sekolah minggu. Namun untuk kita Mang Inang yang hadir hari ini, mari kita juga menjadi seseorang yang mau terus mendengarkan firman Tuhan. Unang gubodang kita makatai, si pata mau diparapoton, bakuni alak batak do, mau ditiup miki, 2 menit dah. Paling sedikit 5 menit. Ngai kode-kode songonon. Otik pehu pasahat, sabar majo indah muse. HP si pata na di pasahat ngai pasahat dongan. Adong muse madok songonon molo nahu pasaton saru pado dohot dongan nak kaningan. Alai ipasahat muse. HP ngai dok sarupa. Jadi seringkali kita lebih senang bicara, nggak sesuai dengan firman Tuhan, harus maunya lebih banyak mendengar. Lebih banyak mendengar. Ini berlaku kalau kita mau dalam kehidupan bersama lebih banyak mau mendengar, itu berlaku juga dalam kehidupan rohani kita akan firman Tuhan. Makanya dalam hal doa seringkali orang lebih suka bicara, berdoa terus menyampaikan, tapi dia tidak mau mendengar firman Tuhan. Kalau berdoa bisa 2 jam, 1 jam, maunya Tuhan dengar. Tapi kalau lagi khotbah, dia sibuk dengan gadgetnya, dia sibuk dengan urusannya. Ketika Tuhan berbicara, kita tidak mau dengar. Jadi rasanya tidak adil kalau berdoa kita mau didengar Tuhan, tapi saat mendengar firman Tuhan, saat Tuhan berbicara, kita tidak mau mendengar. Karena itu, biarlah hari ini yang pertama lebih banyak kita mendengarkan firman Tuhan. Banyak sekali dalam Alkitab kita temukan bagaimana setiap orang harus lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, khususnya juga akan firman Tuhan. Amsal 10 ayat 19, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Jadi makin banyak orang bicara, makin banyak pelanggarannya. Tetapi siapa yang menahan bibirnya, dialah berakal budi. Sama itu seperti buah. Kalau buah rambutan, banyak buahnya. Kan pasti ada udah nomor didekan, amang inang, pasti ada yang jatuh. Jadi sama seperti orang kalau ngomongnya terlalu banyak, bicaranya terlalu banyak, pasti ada banyak yang bersalahan. Itu Alkitab yang menuliskan. Amsal 10 ayat 19. Kemudian Lukas 11 ayat 28 Tuhan Yesus berkata, "Alai nina iba nama martua ma akana umbege manang tumangihon hatani debata." Orang yang mertua adalah mereka yang mendengarkan firman Allah. Atau kita belajar dari Maria. Maria ketika Tuhan Yesus datang dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42, Maria duduk manangi-nangi doi bana. Dia duduk mendengarkan setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan. Khotbah ini tidak mengajari kita supaya tidak mau bicara, bukan. Alai ikon lebih banyak mau mendengar firman Tuhan daripada berbicara. Karena pendengar yang baik itu tidak dilahirkan, tapi pendengar yang baik itu dibentuk dari kebiasaan. Sekali lagi Amang Inang, tidak ada bayi yang lahir langsung otomatis inilah bayi yang suka mendengar. Tapi itu dibentuk dari kebiasaan. Apalagi satu kebiasaan mungkin dalam hal ini bisa kita refleksikan. Mula dong nama katai, jangan suka dipotong. Jangan suka dicela atau diputus percakapan orang. Itu juga salah satu contoh kita tidak sabar mendengar. Di BG Majo, baru di Pasahat. Ini praktek juga Amang Inang dalam hal mendengar, juga mendengar firman Tuhan. Yang kedua, apakah dampak mendengar firman Tuhan? Mendengar firman Tuhan membuat kita semakin dewasa dalam iman. Seperti anak-anak yang diberi asupan gizi yang baik, maka dia akan tumbuh dengan baik. Iman kita bisa gersang, iman kita bisa mati, iman kita bisa jadi tidak lagi memberikan kepada kita kebenaran kalau kita tidak suka dengar firman Tuhan, tidak rajin dengar firman Tuhan. Awasi pendengaran kita dari hal-hal yang merusak iman. Kalau pendengaran kita lebih banyak mendengar sesuatu yang tidak baik, maka tutup telinga kita dalam hal itu. Pergilah untuk mencari firman Tuhan. Kalau dengar khotbah begini,
Jangan ada yang mengatakan cocok kali khotbah ini ya sama Mak Silpi misalnya. Tapi nggak datang dia. Nah, ada orang begitu, khotbahnya cocok kali ya, pas sekali. Iya sama Pusi Taronggal, tapi nggak datang dia inna. Dang tuhi tajamitai inna muse. Jadi dalam hal ini berlaku untuk kita semua. Dengar firman Tuhan, berjuang untuk tidak ngantuk. Ini juga penting. Jangan ada yang ngantuk anak sekolah minggu ya. Ada yang ngantuk? Oh ada pula satu orang. Kok bisa? Mamanya berarti sama papa ya. Lembur tadi malam. Berjuang mendengar firman Tuhan karena dampaknya akan membawa perubahan. Saat mendengar firman Tuhan didengarkan amang inang, kata per kata didengarkan. Itu yang membuat kita antusias mendengar firman Tuhan. Seperti orang yang haus dan kelaparan. Kalau udah haus atau kelaparan, mau makanan tidak enak pun jadi enak. Bayangkan kita tidak makan dari pagi sampai sore. Cuma dikasih mie goreng pun tabunai. Padahal biasa saja mungkin rasanya. Tapi karena apa? Kita lapar sekali. Mendengar firman Tuhan juga berlaku. Suatu ngadong madok deng tabu jamitanai pagajakku. Kan mau begitu, yang salah pengkhotbahnya itu. Makanya mau dok-dok kawin namuse. Kalau orang yang antusias, lapar dan haus saya katakan tadi, kadang makanan yang biasa-biasa jadinya sepertinya enak sekali. Jadi tergantung kita lapar dan hauskah mendengar firman Tuhan? Kalau kita demikian, kita akan mengikuti kata per kata yang membuat kita sangat antusias sampai akhirnya. Mengerti, berjuanglah untuk mengerti firman Tuhan saat kita mendengarkan. Dan jangan sampai mengantuk saya katakan. Tidak ada sih mengantuk amang idang dang adong ison huberek kami. Nang pe ikon upasado adong do persamaan. Tapi perbedaannya juga ada, yang ngantuk dan mengerti. Amang inang sudah ada yang tahu? Kalau mengerti konsisten kan? Oh ido. Anak sekolah minggu tahu nggak kalau anak-anak itu tahu dan mengerti apa yang dikatakan pendeta? Kepalanya gini. Coba ikuti semua. Oh gitu. Tapi kalau yang ngantuk tahu nggak seperti apa? Kayak gimana? Bukan. Kalau mengantuk itu turunnya pelan, naiknya cepat. Nah, coba saja pelan. Soalnya udah mau dok-dokan amang inang. Nenget, do turun nenget. Seperti di pantai. Oh nggak bang paditai perengi bana. Tapi begitu disentak sedikit, wah langsung. Jadi bedanya begitu, turunnya lambat, naiknya cepat. Tapi kalau orang yang mengerti stabil. Oh ido ate, begitu. Amang inang tadi dari sianon muladong nama dok-dok. Berjuanglah mendengarkan firman Tuhan. Baik dalam ibadah atau dalam persekutuan atau bahkan di rumah kita masing-masing. Jadi mendengar firman Tuhan juga perlu perjuangan. Pendengaran akoe dalam bahasa Yunani artinya memperhatikan. Jadi bukan cuma mendengar. Ada yang mendengar firman Tuhan tapi tidak masuk dalam hatinya. Jadi mendengar dalam bahasa Yunani akoe artinya memperhatikan, memusatkan penglihatan hati dan telinganya kepada firman yang didengarkan. Dan dampak yang kedua mendengarkan firman Tuhan, memberikan atau menerima firman Tuhan adalah memberikan pertumbuhan iman. Jadilah matoras maha porsyauta. Termasuk untuk anak-anak kita. Hudok dona kaningan amang inang, banyaklah sampaikan kepada mereka firman Tuhan. Karena ternyata otak kita, alam bawah sadarnya bekerja 88% lebih besar dari otak sadar kita hanya 12%. Itu sebabnya masukkan firman Tuhan kepada anak-anak juga di bawah alam sadar mereka. Pernah mendengar amang inang mulut tarpodom dakdanakon bisikan di telinganya. Kau hebat ya nak, kau pasti pintar ya nak, jadi anak baik ya, kau jadi anak yang takut akan Tuhan ya. Bisikan terus firman Tuhan, alam bawah sadarnya bekerja di sana. Karena itu dengan domolo dijabu, ipasang musik-musik lagu rohani sampai bahkan kita tertidur. Karena pendengaran kita bekerja di sana. Jadi firman itu masuk terus ke hati dan pikiran kita. Firman terus yang masuk, bukan yang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita tidak seperti bangsa Israel dalam teks ini yang disebutkan bebal dan tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Seperti ayat 21, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat. Jadi ketika kita tidak rajin mendengar firman Tuhan, kita menjadi tidak taat dan suka membantah.
Kalau anak-anak ini di rumah suka membantah, Amang Inang, sesuai firman Tuhan, mereka tidak suka dengar firman Tuhan berarti. Sesuai ayat 21. Kalau suka membantah, itu karena orang tuanya tidak mengajari firman Tuhan. Jadi tugasnya sangat berat. Kiranya setiap kita yang mengikuti ibadah hari ini dapat melakukan firman Tuhan yang diserukan hari ini. Biarlah di rumah, sambil kita menyetir, sambil kita duduk bersama, firman Tuhan selalu diperdengarkan, supaya iman kita semakin bertumbuh. Anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini topik hari minggu ini apa ya? Iman timbul dari sama-sama sekali lagi 1, 2, 3. Iman timbul dari, harus lebih mau mendengar orang tua ya. Harus lebih mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua Amang Inang. Yang terakhir setelah selesai ibadah, kami berharap Amang Inang tetap di sini untuk mendengarkan persembahan pujian anak-anak sekolah minggu. Melalui angklung, melalui paduan suara dan nyanyian anak-anak kecil 5 tahun kelompok besar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.